kini tak menampilkan grafis hasil sementara perolehan suara dan bagaimana dampaknya terhadap pelaksanaan pemilu 2024. Kita sudah bersama dengan Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti. Selamat petang, Bung Ray. Petang, Bung. Baik, Bung Ray, bagaimana tanggapan Anda? Ini grafis hasil sementara suara di pemilu ini sudah hilang nih di Sirekap, hanya ada formulir C plano. Satu-satunya sekarang yang bisa kita andalkan itu adalah yang manual kan. Dan manual itu sebaik mungkin disebarluaskan secara umum kepada masyarakat lah ya. Dan siapa yang bisa menyebarkan itu? Yang menyebarkan itu ya harus dibantu oleh peserta pemilu sendiri. Ya partai-partainya, ya caleg-calegnya dan sebagainya dilakukan secara beruntun gitu. Nah, yang kedua ini kan format yang sedikit agak berbeda. Kalau dahulu itu kan memang salinan foto hasil itu ya kan nggak terlalu ditampilkan itu di Sirekap. Nah, sekarang salinannya memang ditampilkan, tetapi rekapitulasinya dibuang sekarang gitu. Mm-mm. Nah, jadi sekarang ini ibaratnya kita mau ngitung-ngitung sendiri deh, ya kan? Tepat nggak Apa ketika publik ini ikut memantau hasil sebetulnya sementara pemilu tapi tidak ada grafis hasil suara? Ya, sebetulnya kalau konteksnya untuk memantau bisa memantau, karena kan yang seperti yang sekarang ini masih tetap ditampilkan ininya kan, formulir C hasilnya ini gitu, dalam bentuk seperti yang sekarang tuh. Ini kan ibaratnya yang otentik nih di TPS atau otentik di PPK dan sebagainya gitu. Nah, masalahnya ini akan menyulitkan masyarakat karena masyarakatnya disuruh ngitung sendiri nih sekarang gitu Nah, kira-kira. itu yang biasa. Bung Rey, apakah Anda lihat ini ada kaitannya dengan kemarin gaduh soal melonjaknya suara PSI yang tiba-tiba? Ya, saya kira salah satu faktor itu kan yang memang menimbulkan begitu banyak sekali perhatian terhadap Sirekap ini, dan memang akhirnya seperti pada puncaknya orang merasa bahwa Sirekap ini kok jadinya seperti sekarang ini gitu ya. Meskipun berulang kali disebutkan oleh KPU sebaiknya tetap melihat formulir C hasil Ya. yang memang juga diunduh bersama-sama atau ditampilkan bersama-sama. Nah, cuma seperti yang kita sebutkan tadi kan, kalau kita mau melihatnya ini saja nih, yang diunduh-unduh ini ya pasti sangat kesulitan. Ini sama seperti kita melototin, ya kan, ya apa itu? Itu kan ini kan ibaratnya kalau TPS-nya itu 800.000 TPS nih. Oke. Dan kalau tingkat kecamatan sekian ratus ribu kecamatan nih yang harus kita pelototin Nah itu satu-satu. dia ketika publik memantau bagaimana ada suara yang mencurigakan misalkan ketika disorot soal PSI kemarin. Jadi bagaimana publik saat ini memantau apakah harus satu-satu atau ini agak sulit nantinya? Iya, iya, sebetulnya kalau memantau bisa, dan cuma pasti menyulitkan gitu. Karena kita disuruh hitung sendiri nih sekarang. Perolehan suaranya sekian, sekian, mestinya di kecamatan sekian, nanti di KPU kabupaten kota sekian. Tidak lagi seperti kemarin kan. Kalau kemarin itu kan sudah dalam bentuk tampilan angka. Ya kan, hari ini dapat sekian, hari ini dapat sekian. Kita nggak perlu lagi ngitung gitu. Nah, sekarang dengan hanya menampilkan formulir C hasil atau C planonya ini, ya otomatis kita sendiri harus ngitung, kita sendiri harus otak-atik, kita harus pindahkan sendiri angka-angka yang tampil ini Hmm. dalam bentuk salinan itu ke dalam sebuah angka yang lebih memudahkan kita untuk menghitungnya gitu. Dan dengan sendirinya akan Oke. mempersulit memang masyarakat untuk memastikan apakah ada lonjakan suara atau tidak, karena mereka harus bekerja 2 atau 3 kali sebelum misalnya grafiknya itu dihilangkan gitu. Bung Rey, kenapa tadi Anda singgung ini salah satu faktornya bisa jadi soal adanya gaduh melonjaknya suara PSI ini Bung Rey. Apa yang Anda cermati soal ini tentunya? Kan orang dengan cepat kan melihat grafik pertumbuhan suara dari PSI kan. Dan dari situ kemudian orang melihat kok ada lonjakan yang begitu drastis dalam hitungan jam sekian persen naik kenaikannya gitu. Tanpa melihat apakah sebetulnya di tampilan formulir hasilnya yang plano itu terjadi atau tidak gitu. Oke. Nah, oleh karena itu kan menimbulkan semacam kritik yang luas kepada KPU ya terhadap tampilan-tampilan yang seperti sekarang. Lalu berdasarkan itu kemudian KPU menutup grafiknya untuk mengembalikan kembali ke formulir C hasil atau formulir C plano seperti yang ditampilkan sekarang ini gitu ya. Nah, kenapa itu alasan KPU ya karena memang ada kelemahan dalam pembacaan untuk mengubah, mentranslate antara angka yang ada di dalam formulir C ke angka yang numerik seperti yang kita kenal dalam bentuk grafik itu gitu kira-kira. Ini kalau sampai Nah, grafis dihilangkan bukannya akan menimbulkan kecurigaan pada publik?
Bang Rey? Kalau bisa ya, tapi yang sudah pasti kita pastikan itu menimbulkan kesulitan untuk melihat apakah satu partai politik, kandidat tertentu, di dapil tertentu dan seterusnya itu ya mendapatkan suara yang layak atau tidak gitu. Karena seperti yang saya sebutkan itu tadi, Mhm, ini sih sama seperti kita melototin formulir C-nya sendiri gitu loh. oke. Ngitung sendiri, apa semuanya itu jumlahkan sendiri gitu. Mhm. Nah, sedikit itu agak membuat kita apa namanya itu kesulitan ya, membuat kita jadi kerepotan gitu. Tapi ini parpol belum banyak nih yang bersuara soal hilangnya grafis di Sirekap ini, Bang Rey. Bagaimana tanggapan Anda? Gini, karena kan memang ketentuan soal apakah ditampilkan via grafik atau ditampilkan dengan utuh seperti yang kemarin itu, baik yang formulir C1-nya plus grafiknya atau formulir C hasilnya aja tanpa grafik atau grafiknya aja tanpa formulir C1. Ini kan formulasi yang dibuat sendiri oleh KPU. Mhm. Selama ini kita di apa namanya tuh ditampilkan oleh KPU seperti yang kita kenal sebelumnya kan, yang formulir C1 dalam bentuk hak plano dan juga grafiknya dua-duanya tampil. Mmm, Tapi menurut KPU kesulitan nih kalau dua-duanya ditampilkan sekaligus karena seringkali error oke. membaca hasil dari C plano ke bentuk numeriknya dalam bentuk grafik gitu. Oke. Nah, kenapa partai politik belum ribut sampai sekarang? Ya saya kurang tahu persis ya, mungkin karena memang mereka lebih fokus kepada perhitungan manualnya. Mmm, Tapi saya kira begini, memang lebih baik partai politik itu betul-betul konsentrasi pada manualnya. oke. Dengan cara begitu, ya mereka yang menginformasikannya sendiri, apakah di dalam satu perhitungan suara entah itu di kecamatan ataupun nanti karena umumnya sudah berangkat ke KPU kabupaten kota, Mmm, terjadi lonjakan atau tidak. Gitu. baik. Ini kan Sirekap untuk memudahkan publik memantau, penghitungan sementara. Apakah sampai nanti tanggal 20 Maret ini tak apa-apa dihilangkan grafisnya atau menurut Anda justru tampilkan saja agar publik bisa mantau? Sekarang ini kan dengan hanya menampilkan formulir C hasil atau formulir C plano, KPU memenuhi kewajiban untuk transparan tapi bersifat minimalis gitu. Yaitu ya menampilkan itu saja gitu. Mhm, Nah, cuma kan kita nggak ngerti nih karena ini sedikit agak banyak yang menurut saya tidak lagi memenuhi ketentuan. mmm, Misalnya kan kemarin misalnya KPU bahkan menunda penghitungan suara di tingkat kecamatan selama 2 hari karena oke. memperbaiki apa namanya ini Sirekap ini. Nah, begitu terjadi dilanjutkan kejadiannya tidak lebih baik sampai sekarang pun dinyatakan tertutup satu segi Mhm, meskipun yang lainnya tetap terbuka. Nah, kita oke. nggak tahu nih gaya KPU kita yang sekarang ini karena tiba-tiba di tengah jalan bisa berubah, bisa buat ketentuan baru, bisa Mhm. dilanjutkan, termasuk ini. Ini mau ditutup total apa tidak gitu Itu yang jadi atau pertanyaan publik ya. iya Bagaimana ke depannya, bagaimana atau untuk akan memantau baik. Kami tangkap begitu. Bang Rey untuk pandangannya. Terima kasih Bung Rey Rangkuti, Sama-sama, Direktur Eksekutif sama-sama. Lingkar Madani telah menyampaikan pandangan